Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Dedi R. Ghazali. Maaf ya, bos. Lama nggak bikin video ya, karena satu dua hal yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Nah, video kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman untuk belajar tes TWK CPNS. Kali ini saya sediakan 5 soal TWK dengan tema nasionalisme. Ini soal hot banget. Dan tentunya ada beberapa soal yang saya dapatkan ya dari teman-teman yang kemarin ikut tes CPNS tahun 2023. Makanya ini adalah soal-soal yang kemarin sempat ada yang keluar di tahun 2023. Ya wis ya, nggak perlu berlama-lama, silakan cari tempat duduk ternyaman, cari tempat yang nyaman untuk belajar, dan cekidot. Jangan lupa, bismillahirrahmanirrahim, kita menuju ke soal nomor 1. Ini dia soal nomor 1. Silakan teman-teman coba dulu selesaikan soal ini dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman semuanya. Ini soal nomor 1. Ini saya dapatkan dari peserta tahun 2023. Bang, saya kemarin dapat soal kurang lebih semacam ini. Nah, setelah saya cross check ya, saya pernah baca soal ini dan setelah saya lihat lagi ternyata benar. Soalnya hampir mirip macam ini ya. Ini saya dapatkan di salah satu modul yang saya punya, yaitu modul nasionalisme dari Kemendikbud untuk sekolah SMA, sekolah menengah atas ya. Saya lupa kelas 11 atau kelas 12. Nah, langsung kita bahas, Bos. Nomor 1 ini kan ada pertanyaan nih. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah. Nah, kalau di dalam narasi ini tidak disebutkan ya, ini maksudnya nasionalisme era penjajahan ataupun era Orde Lama, Orde Baru, dan lain sebagainya. Makanya di sini berarti yang ditanyakan adalah eh, melemahnya, kompleksnya masalah di era sekarang ya, era sekarang. Karena di situ tidak disebutkan nih terkait dengan era kapan ya, era kapan permasalahan yang dimaksud. Karena setiap nasionalisme di masing-masing era itu punya permasalahan dan tantangan kompleks tersendiri, teman-teman ya. Ini nanti kita bahas di soal-soal berikutnya. Kita fokus ke soal nomor 1 dulu. Nah, kurang lebih pertanyaannya, permasalahan paling kompleks era sekarang ya oleh generasi pelajar saat ini yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah, oke, era sekarang kita kenal dengan era milenial, era globalisasi, era digitalisasi. Oleh sebab itu, permasalahan yang paling kompleks ya jelas ya, perkembangan globalisasi yang paling pesat. Kenapa? Ketika perkembangan globalisasi kian pesat itu ya, kita itu dari segi apapun juga akan berpengaruh nasionalisme kita. Dari segi ekonomi, kita bisa tergerus oleh ekonomi kapitalis dari barat. Dari segi sosial budaya, nasionalisme kita bisa tergerus oleh budaya dan juga adat istiadat dari negara lain yang tidak sejalan dengan Pancasila. Di era globalisasi, banyak paham-paham luar yang bisa masuk ke Indonesia, entah itu lewat YouTube, entah itu lewat radio, entah itu lewat televisi. Makanya ada radikalisme dan juga ada yang namanya paham-paham seperti sekulerisme dan juga paham-paham yang ibaratnya itu dia mengarah ke kekerasan ya. Nah, itu bertentangan dengan Pancasila dan tentunya akan sangat bermasalah bagi nasionalisme. Jadi jawaban paling tepat itu adalah C. Karena inti pertanyaan nomor 1 ini adalah permasalahan nasionalisme paling kompleks untuk saat ini, bukan untuk tahun-tahun yang lalu atau di masa lalu. Oke ya, Bos. Nomor 1 C. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang benar nih untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, ini ya pembahasannya ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, nah ini soal nomor 2. Serupa tapi tentunya beda. Yang ditanyakan adalah permasalahan kompleks nasionalisme di era Orde Baru
atau zamannya Pak Harto ya teman-teman? Silahkan coba jawab. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Nah, ini soal nomor 2. Kalau tadi yang ditanyakan adalah permasalahan ketika saat ini atau zaman modern saat ini. Nah, kalau yang sini dipertanyakan itu adalah permasalahan paling kompleks oleh negara Indonesia pada masa tersebut. Masa tersebut itu berarti kita rujukannya di narasi ini. Di mana di narasi disebutkan itu masa Orde Baru, yaitu masa 966 sampai 98. Nah, permasalahan nasionalisme pada era itu apa sih yang paling kompleks? Tentunya ya globalisasi enggak ya teman-teman ya. Untuk globalisasi belum menjadi kompleksitas sekali ya karena era globalisasi itu di tahun 2000-an pasca reformasi atau pasca Orde Baru. Nah, kalau pas Orde Baru permasalahan paling kompleks apa sih sebenarnya? Kita lihat teman-teman, di sini ya ada corak birokrasi atau birokratik dan corak militeralistik. Nah, ketika kita berbicara Orde Baru, beberapa hal yang paling menjadi sorotan masa Orde Baru itu adalah satu, KKN jelas ya, banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua itu kebebasan pendapat dikekang. Kebebasan pendapat dikekang. Kenapa dikekang? Karena apa? Ya karena kita waktu itu nasionalismenya itu militeristik ya, dalam artian yang dimajukan pertama kali ya untuk mengatasi permasalahan masyarakat itu militer langsung teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu tahun 98 ya banyak warga masyarakat, warga Indonesia yang ingin reformasi. Nah, reformasi ini dasarnya apa sih? Reformasi ini tentunya adalah semakin rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, khususnya kinerja Soeharto atau masa Orde Baru waktu itu. Jadi jawaban paling tepat E. Nah, kalau yang ditanyakan nasionalisme masa Orde Baru, itu jawaban yang paling tepat tentunya E. Hal ini dibuktikan dengan apa? Hal ini dibuktikan dengan adanya reformasi, teman-teman ya. Adanya reformasi. Berarti masyarakat itu kepercayaan kepada pemerintah itu sangat rendah sehingga nasionalismenya itu semakin luntur. Kenapa sangat rendah? Ya karena banyak KKN, kebebasan pendapat yang dikekang, akhirnya males lah istilahnya kepada pemerintah. Waktu itu waktu Orde Baru. Gitu ya. Nah, kalau masa sekarang kompleksitasnya ada di globalisasi. Tapi kalau masa Orde Baru itu kompleksitasnya itu ada di kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oke, mantap ya. Ini soal nomor 2. Nah, ini dia pembahasannya ya. Ketidaknyamanan, ketidakpatuhan dari terutama generasi muda, para mahasiswa kepada pemerintah karena demokrasinya itu dibatasi banget. Akhirnya mereka melaksanakan yang namanya reformasi. Gitu ya, Bos ya, untuk soal nomor 2. Next, lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3, nasionalisme Bung Karno ya, nasionalisme Bung Karno. Berarti ini era Orde Lama. Orde Lama. Oke, silakan coba dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis, Bos. Soal nomor 3. Bang, ini kok hafalan banget ya? Oke, soal nomor 3 memang hafalan banget, teman-teman ya. Lebih ke hafalan, tapi ini sangat erat kaitannya dengan fase-fase reformasi. Fase-fase nasionalisme, mulai dari ketika penjajahan,
terus pasca kemerdekaan, lalu Orde Lama, Orde Baru, dan juga saat ini. Nah, ini masuk ke pasca kemerdekaan ya. Pasca kemerdekaan. Kemerdekaan. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai Orde Lama ya. Hampir sama antara Orde Lama dan juga pasca kemerdekaan terkait dengan nasionalisme. Karena waktu itu yang berkuasa adalah Presiden Soekarno, teman-teman ya. Nah, permasalahannya apa? Oh, bukan permasalahan. Tujuan nasionalisme Bung Karno itu gagasannya kan nation character building ya, nation character building. Nah, dari pernyataan tersebut ya, terdapat pada poin mana sih? Berdasarkan pernyataan tersebut, tujuan nasionalisme Bung Karno mengarah pada nation character building adalah, nah, antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini apa? Nah, intinya adalah pada masa Presiden Soekarno ya, awal-awal kemerdekaan sampai sekitar tahun 65, itu kan Indonesia itu belum sepenuhnya merdeka sebenarnya. Masih banyak imperialisme dan kolonialisme yang coba masuk. Buktinya apa? Buktinya kan masih ada konferensi meja bundar. Itu kan setelah kemerdekaan, Bos. Nah, nasionalisme Bung Karno itu dia yang pertama jelas anti-imperialisme, anti-kolonialisme. Dan yang terakhir adalah pro perdamaian. 1, 2, dan 4B. Nah, ini silahkan teman-teman ingat ya. Siapa tahu ini keluar di tahun 2024 besok. Jadi kalau nasionalisme Bung Karno itu arahnya itu pada Nasakom. Nasakom itu nasionalis, komunis, dan apa ya, sosialis ya teman-teman. Coba dipadukan tuh antara agama, antara nasionalis, dan juga komunis itu. Komunisme itu coba digabungkan oleh Bung Karno. Kita sering kenal itu Nasakom. Nah, dalam masa Bung Karno, tujuan nasionalisme itu ya untuk apa? Mencegah anti-imperialisme, kolonialisme, dan pro perdamaian. Karena waktu itu masih banyak terjadi perang dunia. Ya bukan perang dunia, tapi perang antar negara. Dan juga masih banyak imperialisme dan kolonialisme. Jawabannya B, Bos. B ya, teman-teman ya. Mantap. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dong. Dan terima kasih sudah ada 100.000 subscriber ya. Terima kasih teman-teman yang setia dengan channel ini. Semoga teman-teman lulus menjadi seorang abdi negara. Amin. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4 yang ditanyakan permasalahan kompleks ketika apa itu namanya? Nasionalismenya di zaman Orde Lama. Itu permasalahan paling kompleks apa? Kita lihat, silahkan selesaikan dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis, Bos, untuk soal nomor 4. Nah, ini tadi kita sudah bahas zaman sekarang. Kita sudah bahas Orde Lama atau zaman Soeharto. Yang kita bahas Orde Lama atau masanya Bung Karno. Pada saat Bung Karno apa itu menguasai Indonesia ya, berkuasa, bukan menguasai, karena beliau ini adalah seorang proklamator yang akhirnya ditunjuk menjadi presiden negara Indonesia ya, ketika merdeka itu. Nah, ada permasalahan nasionalisme di situ ya, ketika Bung Karno itu menjadi seorang pemimpin tertinggi yang ada di Indonesia. Nah, waktu itu kan Bung Karno, tadi sudah sedikit saya jelaskan, itu kan mencanangkan namanya Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Itu coba dijadikan satu. Untuk apa? Itu untuk meningkatkan ya, meningkatkan nasionalisme sebenarnya ya teman-teman ya. Ingin meningkatkan persatuan dan kesatuan. Sebab waktu itu masih banyak ya, masih banyak apa ya istilahnya, ancaman-ancaman kolonialisme dan imperialisme yang mencoba merongrong kemerdekaan Indonesia ya, yang mencoba merongrong kedaulatan Indonesia. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah permasalahan paling kompleks. Nah, kalau kita ingat masa Bung Karno dikaitkan dengan nasionalisme, dikaitkan dengan pilar negara, masalah paling kompleksnya itu adalah pengkhianatan PKI. Pengkhianatan PKI.
PKI ini apa? Ideologi, teman-teman ya. Ini juga merupakan politik. Nah, jadi permasalahan paling kompleks ketika zaman Bung Karno, Orde Lama yang terkait dengan nasionalisme itu adalah perselisihan ideologi dan perselisihan politik. Karena waktu itu ada yang namanya yang mencoba menggulingkan kekuasaan, yaitu Partai Komunis Indonesia. Dan juga perselisihan moral. Kenapa perselisihan moral? Karena pengkhianatan PKI ini disertai dengan pembantaian-pembantaian ya, mohon maaf. Makanya itu menjadi perselisihan moral juga. Nah, jadi masalah paling kompleks nasionalisme zaman Bung Karno itu luar biasa. Karena ada perselisihan ideologi, politik, dan juga tentunya moral. Nah, meskipun ini yang namanya soal ada teorinya, ya mungkin teman-teman menganggap, wah soalnya kok teoritis hafalan banget. Kalau saya enggak. Kenapa enggak? Karena ini bisa kita nalar. Oh, kalau zaman Bung Karno itu yang paling terkenal itu kan ya pengkhianatan PKI. Itu yang terkait dengan nasionalisme. Oh, kalau pengkhianatan itu berarti perselisihan tuh, perselisihan ideologi, perselisihan politik. Karena ada yang mau menggulingkan pemerintahan. Berarti jawaban paling tepat untuk soal nomor 4 tentu adalah C. Oke, Bos. Mantap ya. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Next, dan ini adalah soal terakhir, Bos. Bagi teman-teman yang mau kasih apa ya, recehan buat beli kopi dan lain sebagainya, bisa melalui apa itu namanya? Apa, Bos? Jenenge lali aku. Ya, yang di bawah itulah bisa melalui lali, lanjut wae lah. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, nomor 5 Bos. Nomor 5, soal terakhir. 30 detik dimulai dari sekarang. Nah, ini soal paling mudah, Bos. Oke, Bos. Soal nomor 5. Soal terakhir. Nah, ini pertanyaan paling mudah dari 5 soal. Ciri khusus perkembangan nasionalisme Indonesia pada awal kemerdekaan. Jelas, masa awal kemerdekaan itu kita belum sepenuhnya merdeka. Belum sepenuhnya merdeka. Kenapa belum sepenuhnya merdeka? Karena waktu itu Belanda masih mencoba masuk. Belanda masih masuk. Ingat teman-teman, kalau awal kemerdekaan itu peristiwa yang paling menggemparkan itu adalah Bandung Lautan Api. Oke ya, Bandung Lautan Api. Nah, Bandung Lautan Api itu kan mereka arahnya apa? Arahnya tentu jelas revolusi fisik ya. Jadi revolusi fisik itu bukan hanya ketika penjajahan, tapi juga awal kemerdekaan. Namanya negara baru saja merdeka, baru saja berdaulat, pasti akan masih diancam oleh kekuatan kolonialisme dan juga imperialisme. Karena waktu itu Belanda itu masih coba masuk lagi ke Indonesia, masih pengen coba menjajah lagi Indonesia. Meskipun Indonesia itu sudah menyatakan kemerdekaan. Nah, banyak peristiwa besar, salah satunya Bandung Lautan Api, itu kan pasca kemerdekaan, setelah 1945, teman-teman. Nah, jadi ciri khususnya apa? Ciri khususnya ya arahnya itu masih revolusi fisik, masih berupa kita mempertahankan kemerdekaan itu dengan fisik ya. Salah satunya ini Bandung Lautan Api. Oke ya. Oke teman-teman, itu ya untuk soal nasionalisme 5 soal. Jadi soal-soal ini saya ambil dari apa ya? Ringkasan materi lah, ringkasan materi fase-fase nasionalisme yang diajarkan di pendidikan karakter PKN ya, PKN siswa SMA kalau nggak kelas 10 kelas 11. Saya lupa ya teman-teman ya. Jadi ini saya ambil dari materi-materi valid yang diberikan oleh Kemendikbud teman-teman ya. Jadi bukan perkiraan saya sendiri, bukan teoritis saya sendiri, enggak. Tapi saya membuat soal dan memberikan apa ya itu namanya pengajaran, memberikan
clue, memberikan penalaran argumentasi, itu landasannya ya modul-modul dan materi-materi resmi dari pemerintah. Entah itu dari Mendikbud dan lain sebagainya. Oke ya, gitu saja teman-teman. Terima kasih. 5 soal nasionalisme. Ingat baik-baik terkait fase-fase nasionalisme ini. Siapa tahu besok tahun 2024 ada yang muncul. Terima kasih yang sudah subscribe teman-teman. Yang mau nyawer bisa di Saweria ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman tetap belajar dan terus belajar. Karena pembukaan CPNS 2024 itu semakin dekat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.